semua, perkenalkan aku Tashi. Buat kalian yang suka masak, atau yang baru belajar masak, atau yang cuma suka ngeliat makanan aja, cocok banget buat kalian. Jadi, tampilan kita hari ini agak berbeda secara masih dalam rangka renovasi dapur aku. Karena setelah renovasinya sudah mulai ke arah atas, jadi aku pun nggak bisa syuting di bagian atas. Jadi, sementara kita pindah dulu ke ruangan meja makan aku. Nah, hari ini seru banget. Kenapa? Karena kita akan masak empek-empek. Jadi, aku antara seru, bahagia, tegang, agak-agak panik karena takut kalian kurang mengerti resepnya. Kalau kalian search di YouTube aja, misalnya kalian buka resep empek-empek, itu banyak banget yang keluar dan semuanya mengakui kalau resepnya asli Palembang. Jadi juga agak confusing. Dan sejujurnya aku udah pernah coba beberapa resep di YouTube. Ada beberapa yang memang bagus, ada beberapa juga yang gagal aku coba. Jadinya akhirnya aku berangkat berjalan-jalan mencari restoran empek-empek Palembang yang sudah lumayan terkenal, dan alhamdulillahnya ownernya mau ngasih resepnya ke aku, walaupun mereka nggak boleh ngasih tahu restorannya apa, tapi ownernya baik banget dan boleh nge-share resep. Jadi aku jamin ini resepnya enak dan asli dari Palembang. Resep yang aku pilih ini lebih ke arah yang simple, karena kadang empek-empek tuh ada yang pakai biang, ada juga yang enggak, dan aku pakai yang enggak karena biar yang pemula juga bikinnya lebih mudah. Sedikit tips dulu ya, ini openingnya agak panjang karena lebih enak kalau aku jelaskan di awal. Untuk para pemula bikin empek-empek kapal selam, kalian bisa coba trik yang aku kasih di video ini, yaitu dengan telurnya yang sudah matang baru kalian masukin. Kalau yang sudah lebih expert nggak apa-apa pakai telur mentah, karena nanti aku juga akan kasih tau kalian keadaan yang biasa terjadi tuh gagalnya gimana. Aku akan tunjukin juga di video, karena aku sempat juga gagal pakai telur mentah, tapi akhirnya aku berhasil sih. Cuman kalau kalian mau lihat gimana gagalnya, ntar aku tunjukin. Oke. Sedih banget ya. Oke, jadi make sure kalian cobain. Dan di sini juga aku akan kasih resep cuko enak banget kalau resep cukonya. Resep cukonya ini dari aku sendiri. Jadi resep cuko asli, cuman ingredients dan takarannya dari aku sendiri. Dan ini enak banget. Dan resep yang aku punya ini, aku adonan empek-empeknya emang aku dapat dari suatu restoran dan enak banget. Tapi feelingnya itu aku dapat ide dari aku sendiri, yaitu isinya telur rawit. Karena kadang tuh aku makan empek-empek ngerasa kayak kurang pedes dan kayak kurang greget gitu. Jadinya aku mendapatkan ide, oh gimana sih kalau rasa telur di dalamnya kita campur dengan sambal rawit. Dan jadilah resep empek-empek isi telur rawit. Kalian pasti suka banget dan aku jamin ketagihan. Langsung aja kita lihat step by stepnya. Ini resep untuk membuat empek-empek. Dan yang ini resep untuk membuat kuah cuko. Sebelumnya aku kasih info dulu, di sini aku rekomendasikan kalian untuk menggunakan tepung tapioka cap tani. Bukan promosi ya, itu berdasarkan pengalaman aku. Hasilnya lebih empuk dan lebih bagus. Masukkan ikan tenggiri 500 gram, garam, gula pasir, dan juga kaldu bubuk. Aku pakai kaldu bubuk non MSG. Dan kita uleni sampai dengan halus. Jangan terlalu lama menguleni karena nanti ikannya jadi nggak enak. Masukkan bawang putih 4 butir yang sudah dihaluskan. Dan 250 ml air dingin. Jangan lupa ya, airnya harus air dingin. Jangan masukkan air hangat. Terakhir kita masukkan tepung tapiokanya. Di sini aku pakai 500 gram dan masukkan 3 kali. Jadi sedikit demi sedikit dulu. Dan uleni adonan jangan terlalu lama juga ya. Setelah tapioka masuk kalian buru-buru uleni sampai rata. Karena apabila diuleni terlalu lama nanti empek-empeknya jadi keras. Selesai deh. Gampang-gampang susah ya. Sekarang kalian siapkan air di atas panci dan rebus cabai merah dan cabai rawitnya. Ketika cabai sudah mulai matang, kalian tiriskan. Lanjut kita membuat ulekan sambalnya. Kalian masukkan cabai yang sudah direbus dan aku di sini pakai 4 butir bawang putih. Di sini bisa menggunakan ulekan, bisa juga menggunakan blender. Kalau pakai blender pasti lebih halus dan rasanya lebih tajam. Garam, gula, dan kaldu juga jangan lupa untuk dimasukkan. Selesai. Nah, aku sekarang ajarin kalian untuk membuat isian empek-empek telur mentah ya. Jadi kalau mau bikin telurnya matang bisa langsung di skip ke depan.
telur mentah kalian menggunakan 4 butir telur ayam, masukkan daun bawang, garam dan kaldu, selalu kita pakai agar gurih. Kocok dulu. Setelah semua merata, kalian masukkan sambal yang tadi sudah kita buat. Di sini takarannya sesuai dengan selera kepedasan kalian. Jadi deh isian mentahnya. Untuk yang mau membuat isian dengan telur matang, kalian rebus telur dan gunakan telur kuningnya saja. Kalian haluskan menggunakan sendok dan masukkan sambal rawitnya lagi. Di sini aku pakai lumayan banyak sampai telurnya sudah berubah jadi warna keorenan. Saatnya membuat empek-empek. Kalian taburkan tepung tapioka di alasnya dan di tangan kalian. Ambil adonan empek-empek. Biasanya diukur 100 gram untuk membuat 1 buah empek-empek kapal selam. Kalian lubangi bagian tengah dan kalian arahkan ke atas sehingga kita dapat memasukkan telur mentahnya di dalam. Tuang telur, jangan terlalu banyak karena nanti bisa tumpah. Lalu kita capit bagian atasnya, perlahan-perlahan, dan tangan kalian lebih baik kalau dipenuhi oleh tepung tapioka jadi tidak lengket. Jadi deh. Lalu kalian simpan dulu dan lanjutkan sampai semua adonan empek-empeknya sudah habis. Ini aku beri contoh juga untuk membentuk empek-empek lenjer. Seperti itu, gampang sekali. Nah, ini untuk yang pemula nih. Kalau kalian ingin memakai telur yang sudah matang, tahap untuk membuat kapal selamnya sama. Kalian bentuk bulat di tengah-tengah menggunakan jari. Lalu kalian masukkan deh telur yang sudah kita campur dengan sambal tadi. Isian banyak sedikitnya tergantung selera ya, karena ini insya Allah tidak akan tumpah. Ditekan dan dicapit bagian ujungnya. Kalian tonton video aku, jadi kalian mengerti ya. Seperti yang kalian lihat, adonan empek-empekku sangat lembut. Biasanya kalau adonan empek-empeknya keras, ketika ingin membentuk dia akan mudah pecah dan tidak dapat kita capit. Tapi kalau lembut seperti yang aku tunjukkan di video, dia akan mudah dibentuk. Dan setelah direbus pun akan empuk hasilnya. Sekarang saatnya kita rebus empek-empeknya. Untuk tahu kapan empek-empek matang, kalian tunggu sampai empek-empeknya berada di atas permukaan air. Kalau sudah matang, kalian bisa angkat. Yuk kita belajar bikin kuah cuko. Kita masukkan 500 ml air dan juga gula merah 300 gram. Masukkan juga ebi atau udang kering yang sudah dihaluskan. Ini tergantung selera. Kalian bisa pakai banyak kalau yang suka dengan rasa ebi. Dan masukkan sambal deh. Masukin semua aja karena semakin pedas semakin enak. Dan masukkan cuka. Sebenarnya kuah cuko biasanya menggunakan asam jawa, tapi di sini aku menggunakan cuka. Lalu tinggal digoreng deh empek-empeknya. Terus dibolak-balik ya biar nggak gosong. Wanginya enak banget loh. Jadi deh. So yummy. Bentuknya cantik sekali ya. Nih kalian lihat isinya ya. Isinya bagus banget kalau pakai telur rawit. Wow. Yummy. Nah, tampilan baru
Seperti biasa masih dalam rangka renovasi dapur, jadi aku sekarang pindah ke meja makan dulu. Kita akan bikin ASMR sesuai request dari kalian. Mungkin ASMR-nya masih sedikit awkward, tapi kita coba saja bikin ASMR, yang penting kalian happy, oke? Sekarang kita cobain empek-empeknya. Seperti yang tadi aku udah bilang, aku bikin 2 macam pempek. Ada yang telur rawit, ada juga yang biasa. Yang penting hasilnya tuh crispy-nya, kalian harus denger. Bener-bener enak dan dalamnya empuk legit. Nih, ini ada bumbu cuko, dan biasa kan kalau pempek pasti makannya pakai timun. Jadi ini aku tambahin timunnya. Jangan ngiler, apalagi kalau yang nonton ini di bulan puasa, hati-hati. Gak boleh batal. Tuh bumbu cukonya tuh kental banget, lihat nggak? Dan kayak cabai-cabainya kelihatan. Tak sabarku, tak sabar. Ambil timunnya. Sekarang kita coba pempeknya, pakai timun sama bumbu cukonya. Sabar. Karena di dalam pempeknya ada telur rawitnya, jadi cukonya aja nggak usah terlalu pedes. Itu dalamnya tuh udah seger-seger, pedes banget, enak banget. Sama aja sih kayak orang makan bakso mercon gitu, tapi ini pempek mercon. Aduh, bener-bener. Saking kuahnya enak, sampai suamiku tuh minta dibikinin dan langsung diplastikin di kulkas. Kata dia seenggaknya kalau pempeknya habis, dia tetap bisa beli pempek di luar tapi pakai bumbu cukonya yang ini. Ada enaknya. Jadi selamat mencoba di rumah, selamat ketagihan. Seenggaknya kalau kalian malas bikin pempeknya lagi, bumbu cukonya kalian pasti akan ketagihan, aku jamin. Enak banget. Terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Thanks for watching. I'll see you on my next one. Bye-bye.